Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akash Abdurrahman dengan NIM 12392200067 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, teman-teman, di dalam video ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Investasi atau penanaman modal adalah pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Beberapa ahli menyebut investasi sebagai engine of growth atau mesin pertumbuhan. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan umumnya didukung oleh peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses ekonomi yang jangka panjang yang mencerminkan standar hidup masyarakat. Istilah ini menggambarkan kemajuan atau perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun, kita dapat menilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya jangka pendek dan mengembangkan ekonominya dalam jangka panjang. Perbandingan juga dapat dilakukan dengan negara lain untuk menilai kesuksesan relatif suatu negara. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut teori Harold Domar, syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh atau steady growth dalam jangka panjang adalah perlunya investasi. Investasi ini bisa berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal luar negeri atau PMA. Menurut UU Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk usaha di Indonesia oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing atau PMA menjadi sumber pembiayaan penting bagi negara berkembang seperti Indonesia karena memberikan kontribusi besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap lebih stabil dibandingkan investasi portofolio atau utang luar negeri. Investasi asing mempengaruhi lapangan kerja, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum, dan neraca pembayaran negara penerima, serta menjadi sumber penting pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa jenis investasi asing atau PMA, yaitu yang pertama ada investasi langsung atau direct investment. Investasi pada aset atau faktor produksi seperti perkebunan, perikanan, pabrik, dan toko. Investasi ini memiliki dampak nyata dan mudah diukur terhadap masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi pada aset keuangan seperti deposito, surat berharga, atau saham dan obligasi, dan reksadana, manfaatnya bisa berupa dividen atau capital gain. Menurut Nur, investasi asing langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Investasi ini bersifat jangka menengah atau panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jenis investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi yaitu yang pertama ada investasi asing langsung horizontal, yaitu produksi barang yang sama di beberapa negara untuk efisiensi biaya transportasi. Seperti contohnya yaitu ada Nestle. Nestle merupakan perusahaan makanan dan minuman global asal Swiss. Memiliki banyak fasilitas produksi di berbagai negara termasuk Indonesia. Nestle memproduksi barang yang sama seperti susu, kopi, dan produk makanan lainnya di berbagai pabrik di seluruh dunia untuk efisiensi biaya transportasi dan untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Pabrik Nestle di Indonesia memproduksi produk-produk seperti Denko, Milo, dan Nescafe yang juga diproduksi di banyak negara lain. Lalu yang kedua yaitu ada investasi asing langsung vertikal, yaitu desentralisasi geografis, aliran produksi perusahaan untuk memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah di negara-negara tertentu. Seperti contohnya yaitu ada Apple.
Meskipun basis produksi utamanya berada di Cina, memiliki rantai pasokan global yang termasuk produksi komponen di berbagai negara untuk mengoptimalkan biaya produksi. Apple bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Indonesia untuk produksi dan pengadaan komponen tertentu seperti timah dari Bangka Belitung. Produk akhir dari komponen-komponen ini kemudian dirakit negara lain seperti Cina dan dipasarkan secara global. Bentuk pendirian investasi langsung meliputi yaitu pertama ada FDI merger. Jadi pembelian aset real dengan kontrol penuh perusahaan di negara penerima investasi. Itu contohnya ada perusahaan HSBC Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, yaitu mereka mengakuisisi bank ekonomi pada tahun 2009, menjadikannya salah satu contoh FDI merger di sektor perbankan Indonesia. Lalu yang kedua ada FDI akuisisi, pembelian aset finansial minimal 10% saham perusahaan yang sudah ada di negara penerima investasi. Seperti contohnya yaitu Unilever. Jadi mereka itu mengakuisisi 85% saham PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, produsen minuman terbesar di Indonesia. Akuisisi ini memungkinkan Unilever untuk memperluas portofolio produk mereka di Indonesia. Lalu yang ketiga ada FDI Greenfield. Jadi yang ketiga ini yaitu pendirian unit produksi baru sepenuhnya oleh investor asing. Contohnya yaitu ada Toyota Motor Corporation, mendirikan pabrik baru di Karawang, Jawa Barat sebagai bagian dari ekspansi Greenfield. Pabrik ini dibangun dari awal dengan investasi penuh dari Toyota dan menjadi salah satu fasilitas produksi utama mereka di Asia Tenggara. Lalu yang keempat ada FDI Joint Venture, pendirian unit produksi baru oleh investor asing bersama investor domestik. Itu contohnya kayak PT Astra Honda Motor. Jadi PT Astra Honda Motor ini adalah perusahaan joint venture antara Honda Motor dengan PT Astra International. Ini adalah contoh FDI joint venture di mana kedua perusahaan bekerja sama untuk membangun dan mengoperasikan pabrik produksi sepeda motor di Indonesia. Investasi asing dapat mengisi kesenjangan antara tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial di negara penerima. Dengan masuknya modal asing, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan lebihnya saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.